pramila jamaah sekalian ingkang disewakaken kita sareng-sareng badhe mitangetaken pembicaraan pentingnya agami, pentingnya usaha agami. Terus pundi agama ingkang sempurna wujud ing dalam kehidupan kita. Agama ingkang sempurna wujud ing dalam kehidupan keluarga kita. Agama ingkang sempurna wujud ing dalam umat di seluruh alam. Pramila sekalian, kita lenggah wonten mriki niate sepindah kangge islah perbaikan diri kita sing nomor kali terus pundi wujude agama ing dalam umat di seluruh alam. Karena niate seseorang itu mungkin berarti mau mempengaruhi daripada keadaan. Kalau kita sarang-sarang berarti mitangatan kita tawajuhaken sehingga ing dalam kehidupan kita wonten peningkatan iman dan peningkatan amal. Insyaallah ingkang wonten ingkang boto lari alit saged manggen wonten wingking kok mlayu mungkin enten sing repot sing rewel mungkin wonten ganggu majelis. Terus sing boto lari alit saged wingking mungkin wonten ganggu ngajeng. Kita tawajuhaken manah kita juga majelis. Insyaallah mulai mungkin enten tawaran-tawaran kangge nyambut akaza agami mungkin dipun daftarake diniatake sehingga mungkin di antaranya diri kita niki mungkin salah satu ingkang nyambut akaza. Insyaallah kajian niki mungkin badhe wali santri badhe ngedani jamaah masyhurat minimal 3 hari. Pramila mungkin dipun niataken sehingga diri kita termasuk ing dalam jamaah menika. Insyaallah mulai sampun enten kesiapan saged diparingi ketuaan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا عدمت أمة الدنيا نزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, mulai dunia diciptakan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat yang akan datang, kehidupan manusia di seluruhnya, yang paling penting adalah iman. Yang paling penting di antara yang terpenting adalah agama. Karena agamalah Allah wujudkan dunia yang kita rasakan ini. Dan karena agamalah Allah berikan kehidupan-kehidupan, mulai dari kenikmatan, dari ujian-ujian, dan sampai seluruhnya yang terjadi di permukaan dunia ini karena agama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ad-dinun nasihah, agama adalah perbaikan. Qulna liman ya Rasulullah, sahabat bertanya, untuk siapa perbaikan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi walirrasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala Rasulullah. Perbaikan untuk Allah. Artinya apa? Jika seseorang agamanya, imannya semakin wujud, semakin tinggi di dalam diri seseorang, maka dia akan semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin Allah agung berharga di dalam hatinya, ya. Karena memang seperti itu, dia akan semakin cinta. Tandanya orang cinta, dia akan mau berkorban, dia akan rela untuk meluangkan waktunya, dia akan rela untuk memberikan sebagian hartanya, bahkan seluruh hartanya. Dia akan rela, bahkan nyawanya pun akan dikorbankan untuk yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabbah. Dan dia tidak akan rela di setiap tempat, di setiap waktu, jikalau di hatinya tidak ingat yang dicintainya. Maka dia akan, di setiap orang-orang yang tidur dia akan melek matanya. Di setiap orang-orang yang pelit, karena nggak paham, dia akan mengorbankan dermawan untuknya. Di setiap orang-orang yang lelah, capek istirahat, dia akan hilang capek lelahnya. Kenapa? Karena cinta. Amurru ala diyari layla uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma uqabbiluha syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Kata seorang pemuda di waktu zaman dahulu, namanya Qais. Ketika suatu hari dia ini melewati tembok-tembok itu dicium-cium dan dipeluk-peluknya. Tetapi orang-orang mengatakan, wahai Qais, kenapa kamu cium tembok-tembok itu? Kamu sudah gila ya? Maka dia mengatakan, aku mencium tembok, tetapi hatiku bukan tembok yang aku cium, tetapi hatiku karena mencintai orang yang berada di dalam tembok itu. Artinya apa? Kalau orang itu mencintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun perkara yang hubungan dengan Allah, dia akan cintai juga, ya. Dia akan cintai orang-orang yang mencintai Allah. Maka Rasulullah memberikan kita ini doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik
wa hubba man yuhibbuk wal amalan alladhi yuballighuna hubbak wa anta ja'alaha hubbaha ahabban asya'i ilaina. Ini kalau orang yang cinta kepada Allah, niscaya dia akan doa ini akan diamalkan dan benar setiap saat dia akan ucapkan. Apa doanya? Artinya, Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah, berikanlah kami rizki untuk mencintaimu. Jadi rizki itu kepahaman umumnya orang itu ya uang saja, Pak. Uang, duit. Nah, itu aja rizki itu. Makanan, itu kepahaman umumnya orang. Padahal rizki yang paling tinggi di sisi Allah adalah mencintai Allah. Seseorang cinta kepada Allah, ini adalah rizki yang paling tinggi. Ya, kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan cukupi seluruh apa yang dia perlukan. Nah, karena cinta itu dari Allah kepada seorang hambanya, cintanya itu cintanya Allah dulu, baru cintanya hamba itu kepada Allah. Kalau Allah mau mencintai hambanya, maka Allah akan berikan cintanya, hambanya itu diberikan ilham untuk cinta kepada Allah. Hakikatnya Allah mencintai dia itu dulu. Kalau seseorang sudah dicintai Allah, berarti dia adalah orang yang takwa. Ya, maka doanya, ya Allah berikanlah kami rizki cinta kepada Engkau. Dan doa itu pun kalau seseorang dicintai Allah, dia akan diberikan ilham untuk berdoa agar dicinta kepada Allah. Ya, setiap Allah memberikan sesuatu pada seorang hambanya, dia akan dikasih sinyal cinta, dikasih doa. Dia ingin, kalau seseorang kok mau dikehendaki umroh oleh Allah, dia akan menggebu-gebu doa ingin umroh. Ya Allah, berkatkanlah hamba tahun ini umroh, ya Allah, menangis. Berarti tahun itu dia mau dipilih Allah untuk umroh. Tapi kalau nggak menggebu-gebu, berarti belum, masih lama. Nah, kalau kita mau dikeluarkan 4 bulan oleh Allah, mau dipilih oleh Allah, kita akan doa, ya Allah, keluarkan hamba 4 bulan ya Allah dengan caramu, ya Allah. Hamba nggak punya, Engkau punya apa-apa, ya Allah. Gitu. Kita akan doa. Nah, kalau kita mau diberikan anak hafid, kita akan doa, ya Allah jadikan anak hamba hafid Quran yang sesungguhnya, ya Allah. Anaknya pun juga sinkron doa seperti itu karena Allah mau memberi. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa agar diberikan rezeki cinta kepada Allah dan mencintai orang yang cinta kepada Allah. Kalau seseorang kok dicintakan kepada orang-orang yang sibuk dengan amal agama, cinta kepada orang-orang yang sibuk dengan dakwah, dengan taklim, dengan ibadah yang lainnya, berarti itu rezeki dari Allah. Mencintai orang yang cinta kepada Allah satu jalur. Kalau seseorang kok benci, membicarakan keburukan orang-orang ini baik, berarti dia adalah orang yang buruk, kan begitu. Sinkron, Pak. Kalau kita dicintakan kepada orang yang cinta kepada Allah, berarti kita ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah pula. Seperti kita cinta sama anak kita, ya. Kalau orang-orang kok ada anak-anak yang lain baik sama anak kita, kita senang sama anak-anak itu, baik sekali, maka dikasih jajan, ini kasih temanmu, kan begitu. Nah, ini kasih makan bareng-bareng, kan seperti itu. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan mencintai orang yang cinta kepada Allah, sehingga kita mau berbagi pula dengan orang yang cinta kepada Allah. Dermawan, timbulkan ikram muslimin sama saudara-saudaranya, senang gitu, berbagi bersama. Wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubba, dan mencintai amalan-amalan yang menyampaikan dia cinta kepada Allah. Ya, artinya apa? Dia akan kerja dengan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sinkron untuk menuju agar dia cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, ini namanya adalah orang yang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Maka Ramadan yang lalu kita dididik oleh Allah dengan pendidikan puasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Sayyidina Ali katakan dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Di situ disebutkan bahwasanya takwa itu dari 4 huruf, Pak. Ta, of, waw, ya. Ta itu artinya tawakal.
Kalau orang takwa adalah orang yang tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu bergantung hanya kepada Allah. Bergantung. Kalau orang sudah tawakal, apa janji Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi urusannya, Pak. Jadi Allah berikan kepada kita itu sesuai ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Kalau kita bertawakal kepada sawah, ya nanti kalau nggak punya sawah ya nggak makan. Kalau kita bertawakal kepada gaji bulanan, nanti kalau sudah tanggal-tanggal tua ya mumet das. Nah, karena apa? Karena tawakal pada gaji bulanan. Kalau kita bertawakal pada toko, tokonya sepi, ya sedih nggak punya duit. Tetapi kalau tawakal kepada Allah, entah itu untuk PNS gaji bulanan atau akhir bulan awal bulan tetap ada eksis ya. Tokonya laris atau tidak laris tetap aja dia senang. Tetap aja dia tidak membuat susah hatinya. Ya. Panennya mendapatkan targetnya atau tidak mendapatkan targetnya, di hatinya tetap bersyukur kepada Allah. Karena dia bertawakal kepada Allah bukan kepada benda selain Allah. Kalau seseorang tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyerahkan apa yang dia tawakali itu. Seperti suatu hari ada seorang waliullah namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini menunaikan panggilan Allah, yaitu berhaji. Ketika beliau dalam perjalanan jalan kaki dari Baghdad ke Mekah, perjalanan 2 bulan. Dalam perjalanan dia sangat membutuhkan air. Ketika itu dia melihat di jauh sana ada kijang-kijang itu minum air. Maka dia hampiri tempat itu. Setelah dihampiri, setelah kijang itu melihat itu Ibrahim bin Adham, mereka lari semua. Maka Ibrahim bin Adham, dia harus, ternyata airnya itu sejauh sekitar 4 meter ke bawah itu. Maka dia dalam hatinya, ya Allah, ini kijang-kijang mereka minum air, kok engkau naikkan airnya ke permukaan ya Allah, sedangkan aku mau minum air, engkau berikan aku untuk mengambil airnya dengan menimba. Maka datanglah suara yang mana mengingatkan Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, itu kijang-kijang minum, dia bertawakal kepada Allah, sedangkan kamu minum bertawakal kepada timba, sehingga harus menimbanya sesuai dengan apa yang kau bawa itu. Nah, inilah hadir jamaah yang mulia. Jadi ini penting, Pak. Ini urusan hati. Jadi kita hari-hari beraktivitas, bekerja, itu jangan sampai hati kita ini bertawakal, bergantung kepada benda selain Allah. Makanya orang yang takwa itu orang yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu caranya bagaimana? Ya yakin yang memberikan rezeki itu Allah. Bukan sawah, bukan pekerjaan, bukan toko, bukan bos, bukan atasan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia di hatinya tidak ada mangkel kalau dikecewakan oleh makhluk, karena Allah punya rahasia dan punya cerita lain di dalam kenyataan yang aku alami. Nah, yang kedua, Qaf itu artinya qanaah. Kalau orang dicintai Allah, kekasih Allah, dia akan, orang takwa, dia akan ada di dalam dirinya hati sifat qanaah. Qanaah itu artinya adalah menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau seseorang qanaah di dalam dirinya, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan lagi rizki kepada dia. Janji Allah pada orang qanaah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, maka sungguh aku akan tambahkan kepada kamu rezeki yang aku berikan. Jadi kata taukidnya itu la azidannakum. Ada lam taukid, ada non taukid, Pak. Menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar Allah akan memberikan tambahan kepada orang yang syukur.
Artinya apa? Kalau orang serba kurang hidupnya, pasti dipastikan dia kurang syukur. Wes toh, kok serba kekurangan, keperluannya gak tertunai, utangnya oke, berarti kurang syukur. Ya. Aja salahne Quran, wis nas Quran Pak. Sopo sing kurang uripe berarti kurang syukur. Soalnya Allah wis berikan jalur la azidannakum la in syakartum, itu ada lam tauhid lagi, lain. Jika sungguh kamu bersyukur, la azidannakum, ada nun tauhid sama lam tauhid dua lagi. Sungguh aku akan tambahkan rezeki untuk dirimu itu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kamu akan merasakan siksaku yang pedih di akhirat nanti. Nang dunya yo wis entuk kesusahan karena gak syukur. Susah apa? Hatinya bersulo, itu iri nak wong liya diwai nikmat karo Gusti Allah, mangkel karo mengambing hitamkan dulur-dulure anake. Karena apa? Karena gak syukur. Itu sudah rumus, Pak. Berarti nak awake iki serba kekurangan, wis kurang syukur. Utang itu, oh boleh Pak. Orang hutang itu berarti gak syukur ya? Itu belum tentu. Hutang itu juga kalau untuk agama juga dianjurkan. Ya. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Hutang itu dianjurkan juga untuk daripada agama Pak ya. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan pahala gandanya dan Allah akan berikan rezeki dia untuk membayarnya. Utang kanggo keluarga serba ini keperluan anak istri ya. Kalau utang itu berarti untuk Allah juga Pak. Nafkah keluarga kan hukumnya wajib bagi yang bertanggung jawab, bapaknya ataukah yang punya amanah daripada keluarganya, seperti ibunya sudah tua itu bertanggung jawab adalah anaknya laki-laki. Kok nggak duit bodoh utang, nggak apa-apa Pak, sepenting utangnya ojo riba, ini loh. Itu karena kata dalam fikih juga, barang siapa yang tidak punya hutang maka dia tidak sungguh-sungguh untuk bekerja. Berarti hutang itu adalah hukumnya sunnah. Rasulullah juga dulu punya hutang, sahabat juga hutang. Untuk apa? Untuk agama, ya. Untuk anak istri keluarga itu agama. Untuk modal sawah itu juga agama. Karena apa? Karena semua diniatkan untuk agama. Maka intinya kalau seseorang itu takwa, maka dia akan punya sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya, mensyukuri apa adanya, dan tidak tomak kepada yang belum dia punya. Yang ketiga adalah takwa, warok. Jadi orang yang takwa itu dia suka berhati-hati Pak Bu. Hati-hati. Yang penting semuanya ikut arahan agama, walaupun apa ya istilahnya, kalau ada iming-iming besar, janjinya besar, tapi ini enggak berdasarkan syariat agama, maka dia tinggalkan. Setiap sesuatu dia istikharah, setiap sesuatu dia musyawarah agar semuanya lurus dalam aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Orang yang takwa itu adalah orang yang yakin. Di antaranya yakin itu adalah bagaimana kita mengamalkan agama, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita bersilaturahmi, yakin bahwa semua itu akan menyebabkan saya, keluarga saya, anak-anak saya akan menjadi orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dalam amal agama inilah yang akan menolongku, menyukseskan aku, kehidupanku, istriku, anakku, anak keturunanku dalam taat kepada Allah, dalam ridhonya Allah, dalam sukses dunia di sementara dan di akhirat selama-lamanya. Kita berkumpul di sini pula setiap Ahadan. Ini diantaranya adalah usaha bagaimana agar kita ini menjadi orang yang takwa, menjaga amalan-amalan syariat agama. Ini adalah berhubungan dengan agama. Hukumnya apa? Wajib cinta, harus cinta. Ada taklim ahadan, kita cinta. Ada musyawarah bulanan, kita cinta. Ada musyawarah mingguan ahadan, kita cinta. Malam markas, kita cinta.
Artinya cinta itu akan datang sebelum waktunya ya. Tadi saya agak lambat, lupa kalau di malam Ahad. Ingat cara itu kalau hari Jumat saya biasanya, hari-hari biasa ya lupa. Kan cepat-cepat tadi alhamdulillah sempat Allah datangkan ke sini. Alhamdulillah, dan pertemuan kita ini agar barokah, bagaimana apa yang ditargetkan dalam pertemuan ini untuk kita ini meluangkan waktu kita mendoakan suami kita keluar dalam usaha agama, keluar 4 bulan 40 hari. Insyaallah semua bersedia? Insyaallah. Mau ditasbih Pak? Tasbihnya nanti Ibu. Ya, monggo. Yang daftar suaminya negeri jauh 4 bulan 40 hari warna masturot. Insyaallah untuk bulan ini pada ngeternya jamaah masturot 3 hari, dan mungkin insyaallah bulan sekawan ini pada ngeternya jamaah 40 hari insyaallah. Ini kan karena awal kan luar negeri, cuma ini ditunda untuk keluar ke Sulawesi insyaallah. Ini bulan 4 akhir atau mungkin awal bulan 5. Ya, mungkin didaftarnya sing pada niat 40 hari atau mungkin 4 bulan. Insyaallah mungkin pada dipun enten taskin kita tunggu. Doa dulu insyaallah. Kita tawajuh sebentar, kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa'asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha 'anna. Ya Maulana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak wa taj'alaha hubbaha ahabban asya'i ilaina. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqa wa wa'dukal haqqa wa qawlukal haqqa wa liqa'uka haqqa wal jannatu haqqa wan naru haqqa wa muhammadun haqqa was sa'atu haqqa. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa alaika hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhri fi ma yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qulubana hifdha kitabika kama 'allamtana warzuqna an naqra'ahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutriqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdanana fa innahu la yu'inuna 'ala al-haqqi ghayruk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
اللهم استعملنا واستخدمنا لخدمة دينك وإحياء سنة رسولك وتوفنا ونحن على ذلك اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متعاونين متناصرين متحابين متحافظين ميسرين المنصورين على إحياء دينك القويم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ارزقنا ويسر لنا وبارك لنا زيارة الكعبة والمدينة في كل سنة للحج وللعمرة اللهم ارزقنا ويسر لنا وبارك لنا زيارة الكعبة والمدينة في كل سنة للحج وللعمرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا الهدى زدنا النور زدنا التقى زدنا الورع زدنا البركة زدنا الخيرات اللهم زدنا تشريفا وتكريما وحفظا وبرا اللهم كمل معانيها كمل مبانيها عظم بركاتها وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.